Misteri pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang. Jangan sampai pagar 30 km itu memiskinkan rakyat, memiskinkan para nelayan. Karena para nelayan tidak bisa lagi melaut di sana mencari ikan dan justru bisa membahayakan para nelayan tersebut. Sehingga kembali lagi masyarakat miskin yang lagi dirugikan. Selamat siang. Hari ini suasana cukup cerah. Kembali lagi bersama Mr. Puisi. Mr. Puisi merupakan pengamat dan penganalisa masalah-masalah budaya, pariwisata, ekonomi, dan sekarang banyak menganalisa masalah pangan di Indonesia. Sebagai pengusaha, sangat peka dengan adanya hal-hal yang misteri di negeri ini. Salah satu misteri yang sangat ramai dan sedang diusut adalah misteri pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang. Siapakah yang membuat? Yakinlah, pemerintah sudah tahu. Masyarakat sudah tahu, apalagi kepala desa itu sendiri. Mungkin dia yang ikut merekayasa sehingga pagar laut ini mungkin saja mendapat dukungan dari para kepala desa di sana, karena ada kong kali kong mungkin dengan pihak kedua ataupun pihak ketiga. Kong kali kong apakah yang telah terjadi sehingga misteri pagar di laut Tangerang itu sudah berdiri sepanjang 30 km. Kalau ini yang terjadi, yakinlah Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih akan marah. Amarahnya sudah dituangkan, sudah menginstruksikan kepada Menteri KKP, yaitu Bapak Trenggono, untuk menyegel pagar laut tersebut. Misteri ini harus diungkap oleh pemerintah. Banyak orang mengatakan pemerintah janganlah kalah dengan para pengusaha misalnya. Pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk menjaga negeri ini. Daratan, lautan, kehutanan. Sehingga negeri ini tetap utuh dan tidak compang-camping karena ada tangan-tangan jahil. Untuk itu marilah kita dukung instruksi Bapak Prabowo Subianto sehingga ada kejelasan kenapa sampai terjadi hal itu. Jangan-jangan konon katanya ada yang mengatakan jangan-jangan yang dipagar di laut itu sudah ada hak para orang-orang di sekitar sana, sehingga haknya itulah dijadikan patokan, dijadikan dasar untuk memagar laut itu. Kalau itu yang terjadi, maka pemerintah, kepolisian harus mengusut siapa yang berbuat demikian. Tetapi salah satu pengembang besar di sana mengatakan bahwa itu bukan kegiatan para pengembang. Nah, kegiatan siapakah itu? Mari kita usut, mari kita dukung pemerintah untuk mengusutnya. Ada juga yang menganalisa dan menginformasikan bahwa pagar itu dibuat untuk membenteng banjir rob ataupun membentengi daratan sehingga tidak terkikis dengan gelombang laut yang begitu deras. Rasa-rasanya ini tidak juga masuk akal.
Kalau dilihat dari desain pemagaran itu, seolah-olah itu desain itu udah didesain dalam rangka mereklamasi daratan itu untuk mencari menjadi daratan yang sangat potensial, yang nantinya sangat mahal nilainya. Luar biasa sekali. Sesungguhnya kalau ada pengusaha yang menginginkan daerah itu untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian ataupun kawasan pariwisata, nah saya dengar juga sudah ada pengembang yang mendapatkan perizinan sampai ke daerah tersebut. Tentunya mungkin pengembang itu bisa mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan reklamasi. Itu mungkin jalan keluarnya. Tapi reklamasi janganlah sekedar reklamasi. Itu semua ada aturannya. Minimal ada kesepakatan 30% dari hasil reklamasi diserahkan oleh pemerintah untuk pemerintah membuat sesuatu ataupun pemerintah menghijaukan daerah itu. Mungkin KDB yang boleh dibangun mungkin hanya 50%. Kalau itu yang terjadi, ada juga manfaatnya. Tetapi nyatanya tidaklah demikian. Nyatanya secara diam-diam ada orang yang tidak berkepentingan memagar tersebut, nantinya dijadikan untuk apa kita pun tidak tahu. Ini masih merupakan misteri kehidupan perekonomian di Tangerang yang sangat potensial. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, marilah kita berpikir secara positif. Dan siapapun yang memasangnya hendaknya mengakui kalau memang tidak diperkenalkan, bongkarlah sendiri. Jangan sampai pemerintah kalah dalam hal ini. Akhirnya pemerintah membongkar dengan biaya pemerintah. Itu berarti kurang pas kalau kita hubung-hubungan dengan misteri ingin menguasai pertanahan di Tangerang itu sendiri. Di Bali kalau kita mensitir reklamasi yang dilakukan oleh sebuah pengembang di Bali yang ada di Pulau Serangan, sesungguhnya itu pun kalau kita lihat aturannya juga menyalahi. Sekian ratus hektar yang direklamasi di Pulau Serangan itu memang ada izinnya, tetapi apa yang didapatkan oleh pemerintah sehingga ada lahan sekian ratus hektar sekarang dimiliki oleh swasta. Seharusnya pemerintah tetap mendukung reklamasi itu dijadikan pariwisata. Tentunya pemerintah menanyakan pemerintah dapat apa, karena itu adalah tanah pemerintah, laut-laut pemerintah yang telah direklamasi menjadi tanah yang sangat mahal nilainya saat ini. Paling tidak ada regulasi. Jangan para politikus justru mendukung reklamasi yang sudah jadi kemudian pemerintah tidak dapat apa-apa. Sehingga ada juga polemik di Bali saat ini. Justru orang yang tinggal di Pulau Serangan itu justru harus diperketat, harus melapor. Dia pulang ke rumah pun harus melapor tiap hari. Nah itulah sudah kebablasan. Janganlah hal-hal ini bisa terjadi lagi, sehingga apa yang akan terjadi di Tangerang ini tidaklah kebablasan. Misteri ini bisa diungkap apabila pemerintah mau mengungkapnya. Itu yang terjadi. Untuk itu, marilah kita dengarkan informasi dari masyarakat kecil di sana. Apa sih yang terjadi? Mari kita dengarkan informasi tersebut melalui berita-berita di televisi, sehingga kita mendapatkan informasi yang sejujur-jujurnya, informasi yang sejernih-jernihnya, sehingga pemerintah dapat membuat jalan keluar yang terbaik untuk negeri ini. Jangan sampai pagar 30 km itu memiskinkan rakyat, memiskinkan para nelayan, karena para nelayan tidak bisa lagi melaut di sana mencari ikan dan justru bisa membahayakan
para nelayan tersebut, sehingga kembali lagi masyarakat miskin yang lagi dirugikan, masyarakat yang hebat diuntungkan. Jangan hal ini sampai terjadi. Marilah kita dengarkan apa yang terjadi di lokasi tersebut. Walhi menilai, pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. DPR juga akan memanggil KKP untuk mendalami siapa pihak yang memagari wilayah perairan Tangerang. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melam. Ali, nelayan desa Ketapan, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Sementara Heru, nelayan lain mengungkapkan sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan kepada Heru. Wah, semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebritis sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru pun meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran buang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau
UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian pada 7 Januari lalu kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di dunia massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu. Luar biasa. Akhirnya Menteri KKP berani mengusut secara tegas. Kenapa baru sekarang? Nah, itu juga banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat luas. Kenapa pada saat Bapak Prabowo Subianto memimpin negeri ini baru hal ini terungkap? Marilah kita bertanya dengan diri kita sendiri, marilah bertanya dengan masyarakat luas, kenapa hal ini sampai terjadi. Untunglah Bapak Menteri KKP bertindak tegas karena sangat mengganggu para nelayan di sana. Dan sudah dijelaskan di situ, tadinya bukanlah daratan, itu memang lautan. Tidak mungkin itu daratan. Kalau itu diklaim tadinya daratan, itu sudah jelas salah. Tidak mungkin itu terjadi. Makanya hal ini masih menjadi misteri. Coba kita bayangkan 30 km kali 1 km saja berapa? Berapa itu? Berapa ratus hektar? 30 km kali 1 km berarti berapa? 30 juta meter persegi tanah yang dipagar. Itu berapa? 30 juta meter persegi itu kalau direklamasi berapa nilainya? Seperti kita ketahui bahwa ada sebuah mesin reklamasi yang digunakan di Singapura, tidak usah mendatangkan pasir dari mana-mana, menjedot pasir di tempat itu dan menguruk pasir dengan pasir sedot itu, biayanya tidak mahal, saudara-saudara sekalian. Maksimal untuk mereklamasi
membutuhkan 1 meter persegi paling banyak, maksimal sekali. Karena kami juga pernah menghitung hal ini di Bali, maksimal sekali hanya 500.000 per meter persegi. Apabila tanah itu udah direklamasi, kemudian diberikan infrastruktur, tanah di daerah itu karena merupakan kawasan PIK 2, tanah itu bisa harganya 10 sampai 20 juta per meter persegi. Bayangkan betapa untungnya pengusaha kalau itu direklamasi. Untuk itu, yakinlah pemerintah sudah menghitung hal ini. Seandainya diberikan untuk reklamasi di sana, pemerintah sudah ada aturannya. Seperti yang dilakukan oleh DKI dulu. Reklamasi boleh 30% diberikan untuk pemerintah, tanah matang. Kemudian yang boleh dibangun hanya 50% misalnya. Kalau itu regulasinya, mungkin saja hal ini bisa terjadi. Karena apa? Ya tadi itu, biaya reklamasi itu kalau mendatangkan pasir setempat 500.000. Tapi kalau mendatangkan pasir dari luar untuk menguruk maksimal 1 juta per meter persegi. Tapi bisa dijual dengan 20 juta per meter persegi apabila sudah dimatangkan. Betapa nilai berapa ratus triliun nilainya apabila itu direklamasi. Karena pantai itu masih sangat dekat sekali dengan PIK 2, kemudian PIK 2 sendiri sekarang berapa nih harga tanah, bisa kita hitung, bisa kita survei ke sana. Nah, untuk itulah marilah para pengusaha properti, marilah berbesar hati untuk ikut membangun negeri ini, tetapi dengan hal yang wajar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita analisa kali ini mendapat positif adanya, sehingga apa yang kita analisa, apa yang kita bicarakan dapat merupakan informasi yang menarik, baik bagi pemerintah, bagi pengusaha, dan bagi juga para kepala desa di sana. Janganlah tergoda dengan uang-uang kecil sehingga dapat merugikan masyarakat luas, merugikan para nelayan, dan merugikan pemerintah itu sendiri. Para hadirin sekalian, demikian ulasan singkat misteri 30 km pagar laut di tepi pantai Tangerang tersebut. Untuk itu, dukunglah selalu Mr. Puisi Live, karena Mr. Puisi Live akan mengulas, menganalisa hal-hal yang penting bagi kita semua, bagi pemerintah dan juga para pengusaha, sehingga pengusaha juga arif di dalam melaksanakan pekerjaannya, di dalam mendukung perekonomian bangsa ini, di dalam mengembangkan perumahan. Karena program pemerintah untuk mencetak perumahan 3 juta per tahun itu perlu kita dukung bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada Gen Z, para milenial, para pengusaha sekalian, mari kita dukung program pemerintah. Dan jangan lupa like, subscribe, follow, and share Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik. Salam bahagia untuk semua. Bye-bye.